Shi berkata, ya, engkau melihat benda hitam yang keluar dari tempat gelap, kemudian benda hitam tersebut jatuh di antara padang rumput dan anak bukit, kemudian ia dimakan semua makhluk hidup. Ibnu Ishaq menambahkan, ketika Shi berkata seperti itu, Rabi'ah bin Nasr mengerti bahwa ucapan Shi sama dengan ucapan Sati, dan bahwa ucapan keduanya betul-betul sama. Bedanya, Sati mengatakan bahwa benda hitam tersebut jatuh di tanah datar kemudian dimakan segala makhluk hidup, sedang Shi berkata bahwa benda hitam tersebut jatuh di antara padang rumput dan anak bukit. Rabi'ah bin Nasr berkata, sedikit pun engkau tidak salah, wahai Shi. Sekarang, bagaimana penjelasanmu tentang arti mimpi tersebut? Shi berkata, aku bersumpah dengan malam dan siang, sungguh orang-orang Sudan akan singgah di negeri kalian, mereka pasti memiliki gadis-gadis remaja, dan berkuasa di antara Afyan hingga Najran. Rabi'ah bin Nasr berkata, demi ayahmu wahai Shi, sungguh hal ini amat menyakitkan kita. Kapan itu terjadi? Apakah pada zamanku, atau zaman sesudahku? Shi berkata, tidak terjadi pada zamanmu, namun terjadi sesudah zamanmu. Kemudian kalian diselamatkan dari penguasaan mereka oleh orang besar yang hebat. Orang tersebut menimpakan kehinaan kepada mereka. Rabi'ah bin Nasr berkata, siapakah orang agung yang hebat tersebut? Shi berkata, anak muda yang tidak rendah diri. Ia keluar menemui mereka dari rumah Ziyazan, dan tidak menyisakan seorang pun di Yaman. Rabi'ah bin Nasr berkata, apakah kekuasaannya bertahan lama, atau tidak? Shi berkata, kekuasaannya dihentikan oleh Rasul yang diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan, di antara orang-orang beragama dan orang-orang mulia. Kekuasaan berada dalam genggaman kaumnya hingga hari pengadilan. Rabi'ah bin Nasr berkata, apakah yang dimaksud dengan hari pengadilan? Shi berkata, hari pengadilan yaitu hari di mana para penguasa mendapatkan balasan atas perbuatannya, dan seruan dikumandangkan dari langit. Seruan tersebut didengar seluruh makhluk hidup dan yang telah meninggal dunia. Pada hari tersebut, manusia dikumpulkan untuk waktu yang telah ditetapkan. Pada hari tersebut keberuntungan dan kebaikan menjadi milik orang-orang yang bertakwa. Rabi'ah bin Nasr berkata, apakah yang engkau katakan ini benar? Shi berkata, demi Tuhan langit dan bumi, serta peningkatan dan perendahan derajat yang di dalamnya, sesungguhnya apa yang aku katakan kepadamu adalah kebenaran yang tidak ada kebatilan di dalamnya. Hijrahnya Rabi'ah bin Nasr. Ucapan Sati dan Shi di atas betul-betul membekas dalam hati Rabi'ah bin Nasr, kemudian ia menyiapkan anak-anaknya dan keluarganya untuk pergi ke Irak dengan harapan langkahnya ini mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, dan mengirimkan mereka kepada salah seorang raja Persia yang bernama Sabur bin Hurazats. Sabur menempatkan mereka di Al-Hirah. Di antara sisa anak keturunan Rabi'ah bin Nasr adalah An-Nu'man bin Al-Munzir. Menurut nasab orang-orang Yaman, nasab An-Nu'man adalah An-Nu'man bin Al-Munzir bin An-Nu'man bin Al-Munzir bin Amr bin Adi bin Rabi'ah bin Nasr. Ibnu Hisham berkata, An-Nu'man ialah anak Al-Munzir bin Al-Munzir seperti dikatakan kepadaku oleh Khalaf Al-Ahmar. Bab 4. Penguasaan Abu Karib Tuban terhadap kerajaan Yaman dan penyerangannya terhadap Yasrib. Tuba, Al-Akhiru. Ibnu Ishaq berkata, ketika Rabi'ah bin Nasr meninggal dunia, kerajaan negeri Yaman pindah ke tangan Hasan bin Tuban Asad Abu Karib. Tuban Asad adalah Tuba, Al-Akhiru bin Kuli Karib bin Zaid. Zaid adalah Tuba, Al-Awal bin Amr Zu Al-Azhar bin Abrahah Zu Al-Manar bin Ar-Ris. Ibnu Hisham berkata, ada yang mengatakan Ar-Rais, bin Adi bin Saifi bin Sabah, Al-Ashgar bin Ka'ab Kahfi Az-Zulmi bin Zaid bin Sa'al bin Amr bin Qais bin Muawiyah bin Jasim bin Abdu Syams bin Wail bin Al-Gauts bin Kutan bin Arif bin Zuhair bin Aiman bin Al-Hamaisah bin Al-Aranjaj yang tidak lain adalah Himyar bin Sabah, Al-Akbar bin Yarub bin Yasjub bin Kahtan. Ibnu Hisham berkata, Yasjub adalah anak Yarub bin Kahtan. Ibnu Ishaq berkata, Tuban Asad Abu Karib datang ke Madinah, kemudian membawa dua rahib Yahudi Madinah ke Yaman, memakmurkan Masjidil Haram, dan menutupinya. Raja Yaman sebelumnya adalah Rabi'ah bin Nasr. Ibnu Hisham berkata, Tuban Asad Abu Karib inilah yang pernah dikatakan dalam salah satu syair. Duhai seandainya aku mendapatkan keberuntungan seperti Abu Karib, kebaikannya menutupi kebodohannya. Hasan melewati Madinah. Ibnu Ishaq berkata, dari timur, Hasan mengarahkan perjalanannya ke Madinah. Sebelumnya, ia pernah melewati Madinah tanpa membunuh penduduknya. Ia tinggalkan anaknya sebagai pemimpin mereka, namun anaknya dibunuh penduduk Madinah dengan zalim. Kemudian Hasan datang ke Madinah untuk mengusir penduduknya, memberangus penduduknya, dan menebang pohon kurmanya. Untuk menghadapinya, Al-Ansar bersatu di bawah pemimpin mereka Amr bin Taloh, saudara Bani An-Najjar, dan salah seorang dari Bani Amr bin Mabzul. Nama lengkap Mabzul adalah Amir bin Malik bin An-Najjar. Nama lengkap An-Najjar adalah Taimullah bin Salabah bin Amr bin Al-Hazraj bin Haritsah bin Salabah bin Amr bin Amir. Ibnu Hisham berkata, Amr bin Taloh adalah Amr bin Muawiyah bin Amr bin Amir bin Malik bin An-Najjar.
Taloh adalah ibu Amr. Ibu Amir adalah putri Amir bin Zuraik bin Amir bin Zuraik bin Abdu Haritsah bin Malik bin Gas bin Jusyam bin Al-Hazraj. Antara Tuba, dengan penduduk Madinah. Ibnu Hisham berkata, salah seorang dari Bani Adi bin An-Najjar yang bernama Ahmar berbuat jahat terhadap salah seorang sahabat Tuba. Sahabat Tuba tersebut datang ke Madinah kemudian dibunuh oleh Ahmar. Penyebabnya, Ahmar melihat sahabat Tuba tersebut berada di tandan kurma dan sedang memotongnya, kemudian Ahmar membacoknya dengan sabit dan tewas seketika. Ahmar berkata, kurma itu menjadi milik orang yang menyerbukinya. Peristiwa pembunuhan terhadap sahabatnya membuat Hasan semakin geram kepada penduduk Madinah. Lah berkata, bunuh mereka semua. Orang-orang Ansar berpendapat bahwa mereka berperang melawan Tuba pada siang hari saja, dan pada malam harinya mereka menjamunya sebagai tamu. Karena sikap mereka seperti itu, Tuba kagum kepada mereka. Lah berkata, demi Allah, sesungguhnya kaum kami pastilah orang-orang mulia. Ketika Tuba sedang memerangi penduduk Madinah, tiba-tiba dua orang rahib dari rahib-rahib Yahudi Bani Quraizah datang kepadanya. Quraizah, An-Mazir, An-Najam, Amr yang tiada lain hadal adalah anak-anak Al-Hazraj bin Sarih bin Tawaman bin As-Sab bin Al-Yasa, bin Sa'ad bin Lawai bin Hair bin An-Najam bin Tanhum bin Azir bin Azra bin Harwan bin Imran bin Yasur bin Kahits bin Lawai bin Yakub yang tidak lain adalah Israel bin Ishak bin Ibrahim Halilur Rahman. Kedua rahib Yahudi tersebut orang alim dan ilmunya mendalam. Keduanya datang kepada Tuba karena mendengar rencana Tuba untuk membumi hanguskan Madinah dan memberangus penduduknya. Keduanya berkata kepada Tuba, wahai raja, jangan teruskan rencanamu itu. Jika engkau tetap memaksa diri melakukannya, maka hubunganmu dengan Madinah terputus, dan kami khawatir engkau mendapatkan hukuman dalam waktu dekat. Tuba berkata kepada kedua rahib Yahudi tersebut, kenapa begitu? Kedua rahib Yahudi berkata, karena Madinah kelak menjadi tempat hijrahnya seorang nabi yang muncul dari tanah suci Makkah dari kalangan Quraisy pada akhir zaman. Kelak Madinah menjadi negeri nabi tersebut dan tempat menetapnya. Mendengar penjelasan kedua rahib Yahudi tersebut, Tuba membatalkan rencananya. Lah melihat bahwa kedua rahib Yahudi tersebut benar-benar orang berilmu dan ia pun tertarik terhadap perkataan keduanya kepadanya. Kemudian ia meninggalkan Madinah dan beralih memeluk agama kedua rahib Yahudi tersebut. Khalid bin Abdul Uzza bin Gaziyah bin Amr bin Abde bin Auf bin Ganem bin Malik bin An-Najjar berkata membangga-banggakan Amr bin Taloh, apakah ia telah bangun ataukah ia telah mengharamkan kemaluannya ataukah ia telah menunaikan kebutuhan biologisnya? Ataukah engkau ingat masa muda? Tidak ada nostalgiamu tentang masa muda dan zaman itu melainkan tentang perang yang terhadap perang seperti itu, seorang pemuda menjadi ibrah tanyakan kepada Imran dan Asad. Ketika perang terjadi menjelang subuh. Pada perang tersebut, Abu Karib mengenakan baju besi panjang kemudian orang-orang berkata, siapakah yang kita jadikan target sasaran dalam perang ini? Apakah Bani Auf ataukah Bani An-Najjar? Yang menjadi target sasaran kita adalah Bani An-Najjar karena orang-orang kami dibunuh mereka dan kami harus membalas dendam terhadap mereka. Kemudian mereka berperang dengan menghunus pedang masing-masing. Gerakan pedang-pedang tersebut seperti awan yang mendatangkan air hujan. Di antara mereka terdapat Amr bin Taloh. Semoga Tuhan memanjangkan umurnya untuk kaumnya, ia pemimpin yang mengungguli semua pemimpin. Barang siapa takut pada umurnya, ia tidak sampai pada tujuannya. Orang-orang Ansar berkeyakinan bahwa Tuba geram kepada orang-orang Yahudi yang ada di tengah-tengah mereka. Ketika Tuba datang untuk membunuh orang-orang Yahudi tersebut, orang-orang Al-Ansar melindungi orang-orang Yahudi dari serangan Tuba, hingga Tuba meninggalkan mereka. Oleh karena itu, Tuba berkata dalam syairnya, aku sungguh geram kepada dua suku Yahudi yang ada di Yasrib. Mereka pantas mendapatkan hukuman pada hari yang naas. Ibnu Hisham berkata, syair di atas sengaja dibuat-buat. Oleh karena itu, kami sengaja melarang mengakuinya. Kedatangan Tuba ke Makkah dan menutupi Ka'bah dengan kiswah. Ibnu Ishaq berkata, Tuba dan kaumnya adalah para penyembah berhala. Lah mampir ke Makkah dalam perjalanan pulang ke Yaman. Ketika ia berada di antara Usfan dan Amaja, ia didatangi sekelompok orang dari Huzail bin Mudrikah bin Ilyas bin Muzar bin Nizar bin Ma'ad. Mereka berkata kepadanya, Paduka Raja, maukah Paduka Raja kami beritahu tentang rumah penyimpanan harta melimpah yang disembunyikan raja-raja sebelum Paduka Raja? Di dalamnya terdapat mutiara, zabarjat, intan berlian, emas, dan perak. Tuba berkata, ya, saya mau. Mereka berkata, yaitu rumah di Makkah yang disembah penduduknya dan mereka salat di sampingnya. Orang-orang Huzail ingin mencelakakan Tuba dengan cara seperti itu, karena mereka tahu betul bahwa siapa saja yang ingin merusak Baitullah, pasti ia celaka. Ketika Tuba telah bersiap diri untuk mengikuti arahan orang-orang Huzail, Tuba mengutus seseorang untuk menemui dua rahib Yahudi guna menanyakan arahan orang-orang Huzail tersebut.
Kedua rahib Yahudi berkata kepada Tuba, orang-orang Huzail hanya ingin mencelakakan dirimu dan pasukanmu, karena kita tidak tahu ada rumah selain Baitullah di muka bumi ini yang khusus dijadikan Allah sebagai rumahnya. Jika engkau menuruti arahan mereka, engkau pasti mati dan orang-orang yang bersamamu. Tuba berkata kepada kedua rahib Yahudi, kalau begitu, apa yang kalian berdua perintahkan kepadaku, jika aku datang ke Makkah? Kedua rahib Yahudi berkata, engkau harus berbuat seperti yang dikerjakan penduduknya. Engkau tawaf di samping Ka'bah, mengagungkannya, memuliakannya, mencukur rambut di sampingnya, dan merendahkan diri di sampingnya hingga engkau keluar daripadanya. Tuba berkata, apa yang membuat kalian berdua melarangku mengikuti arahan orang-orang Huzail? Kedua rahib Yahudi berkata, sesungguhnya Ka'bah adalah rumah ayah kita Ibrahim, dan ia seperti yang telah kami jelaskan kepadamu. Namun penduduknya memisahkan kami daripadanya dengan cara mereka memasang berhala-berhala di dalamnya, dan dengan darah yang mereka tumpahkan di sampingnya. Mereka orang-orang kotor dan orang-orang syirik. Atau seperti dikatakan keduanya. Tuba memahami nasihat kedua rahib tersebut dan kejujuran nasihat keduanya. Kemudian ia mendekat kepada sekelompok orang dari orang-orang Huzail lalu ia memotong tangan dan kaki mereka. Setelah itu, ia meneruskan perjalanannya hingga tiba di Makkah. Tiba di Makkah, ia tawaf di sekeliling Ka'bah, menyembelih hewan kurban di sebelahnya, mencukur rambutnya, dan berada di sana selama 6 hari. Menurut banyak orang, Tuba menyembelih hewan kurban kemudian membagi-bagikannya kepada orang-orang, ia memberi makan penduduk Makkah, dan memberi mereka minum madu. Tuba bermimpi dalam tidurnya mendapat perintah untuk menutup Ka'bah, kemudian ia menutupinya dengan kain kasar. Lah bermimpi lagi agar ia menutupi Ka'bah dengan kain yang lebih bagus, kemudian ia menutupinya dengan kain ma'afir, jenis kain Yaman. Ia bermimpi lagi agar ia menutupinya dengan kain yang lebih bagus, kemudian ia menutupinya dengan kain mahal ketika itu yaitu kain al-mala'ah dan al-wasail. Menurut orang-orang ketika itu, Tuba adalah orang yang pertama kali menutup Ka'bah dan mewasiatkannya kepada para gubernurnya dari orang-orang Jurhum. Ia perintahkan mereka membersihkan Ka'bah, darah, bangkai, dan darah haid tidak boleh didekatkan kepadanya. Ia membuat pintu dan kunci untuk Ka'bah. Subayyah binti Al-Ajab bin Zabnah bin Jazimah bin Auf bin Nasr bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Hasyafah bin Qais bin Ailan, istri Abdu Manaf bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadir bin Kinanah berkata kepada anaknya Khalid agar Khalid mengagungkan kesucian Makkah, melarangnya mengganggunya, dan mengingatkannya kerendahan diri Tuba kepada Makkah, dan apa yang ia kerjakan selama berada di Makkah. Anakku, janganlah engkau menzalimi anak kecil dan orang tua di Makkah. Anakku, jagalah kesucian Makkah dan jangan sekali-kali engkau terpedaya oleh tipuan. Anakku, barang siapa berbuat kezaliman di Makkah, ia mendapat balasan yang buruk. Anakku, wajahnya dipukul dan terbakar. Anakku, sungguh aku telah mencobanya. Kulihat orang yang menzaliminya itu binasa. Allah memberi keamanan kepada Makkah. Dan istana-istana tidak dibangun di pelatarannya. Allah memberi keamanan kepada burung-burung Makkah dan kambing hutan merasa aman di Gunung Sabir gunung di Makkah. Sungguh Tuba telah datang kepadanya. Kemudian ia menutupi Ka'bah dengan kain habir kain dari Yaman. Tuhanku merendahkan kekuasaan Tuba, di dalamnya kemudian ia menunaikan nazarnya di dalamnya ia berjalan kepadanya dengan telanjang kaki di halaman Ka'bah terdapat 1000 unta. Ia tidak henti-hentinya memberi makan penduduk Makkah dengan daging unta kecil dan unta besar. Ia memberi mereka minum dengan madu asli dan air gandum gajah membinasakan pasukannya. Mereka melemparinya dengan batu-batu dengarkan jika engkau diajak bicara. Dan pahamilah akhir kesudahan segala sesuatu Tuba, mengajak rakyat Yaman kepada agamanya. Setelah itu, Tuba pulang ke Yaman bersama pasukannya dan 2 rahib Yahudi. Tiba di Yaman, ia mengajak penduduk Yaman masuk kepada agamanya, namun mereka menolak ajakan Tuba. Mereka menyerahkan persoalan Tuba kepada api di Yaman. Rakyat Yaman menyerahkan persoalan Tuba kepada api. Ibnu Ishaq mengatakan Abu Malik bin Salabah bin Abu Malik Al-Qurazi berkata bahwa aku mendengar Ibrahim bin Muhammad bin Talah bin Ubaidillah berkata, bahwa ketika Tuba mendekati Yaman, orang-orang Himyar melarangnya masuk Yaman. Mereka berkata, engkau jangan masuk ke Yaman, karena engkau telah meninggalkan agama kami. Tuba mengajak orang-orang Himyar kepada agamanya dengan berkata kepada mereka, agamaku lebih baik daripada agama kalian. Mereka berkata, kita selesaikan persoalan kita kepada api. Tuba berkata, boleh. Ibnu Ishaq menambahkan, menurut kepercayaan orang-orang Yaman, di Yaman terdapat api yang menjadi hakim dalam semua persoalan mereka, api tersebut melalap orang yang zalim, dan tidak membahayakan orang yang dizalimi. Orang-orang Yaman pun keluar dari rumah masing-masing dengan membawa berhala-berhala mereka dan apa saja yang dipakai ibadah dalam agama mereka, sedang 2 rahib Yahudi membawa 2 mushaf yang tergantung di leher keduanya.
Mereka duduk di tempat keluarnya api, kemudian api keluar kepada mereka. Ketika api keluar kepada mereka, mereka menghindar daripadanya, dan meniupnya. Para hadirin menguatkan semangat mereka dan menyuruh mereka bersabar. Mereka bersabar hingga api mengelilingi mereka kemudian memakan berhala-berhala mereka dan apa saja yang mereka pakai untuk beribadah, serta apa saja yang dibawa orang-orang Himyar. Di sisi lain, dua rahib Yahudi keluar dengan dua mushaf di lehernya. Dahinya berkeringat dan api sedikit pun tidak menjilatnya. Seketika itu juga, orang-orang Himyar memeluk agama kedua rahib tersebut, dan sejak itulah agama Yahudi berkembang di Yaman. Penghancuran rumah berhala Riyam. Ibnu Ishaq berkata, Riyam adalah rumah yang diagung-agungkan orang-orang Yaman. Mereka menyembelih hewan kurban di sebelahnya, dan berbicara berdasarkan petunjuk rumah tersebut ketika mereka masih dalam keadaan syirik. Dua rahib Yahudi berkata kepada Tuba, sesungguhnya setan menyesatkan mereka dengan rumah Riyam tersebut. Untuk itu, jauhkan kami daripadanya. Tuba berkata, terserah pendapatmu terhadap rumah tersebut. Menurut orang-orang Yaman, dua rahib Yahudi tersebut meminta Tuba mengeluarkan anjing hitam, kemudian keduanya menyembelihnya dan menghancurkan rumah Riyam tersebut. Menurut informasi yang disampaikan kepadaku, puing-puing rumah Riyam tersebut adalah darah yang dulunya ditumpahkan ke atasnya. Raja Hasan dan kematiannya di tangan saudaranya. Ketika anak Tuba, Hasan bin Tuban Asad Abu Karib menjadi raja baru, ia berjalan bersama orang-orang Yaman dengan tujuan menguasai negeri-negeri Arab dan negeri-negeri non-Arab. Ketika mereka tiba di salah satu daerah di Irak, Ibnu Hisham berkata, yaitu tepatnya di Bahrain sebagaimana disampaikan kepadaku, maka orang-orang Himyar dan kabilah-kabilah menolak meneruskan perjalanan bersamanya, dan ingin pulang ke negeri mereka dan keluarganya. Mereka berbicara kepada saudara Hasan yang bernama Amr yang sedang berada dalam pasukan bersama Hasan, kata mereka kepada Amr, bunuhlah Hasan, niscaya kami mengangkatmu sebagai raja kami, kemudian engkau pulang bersama kami ke negeri asal. Amr menyetujui rencana tersebut, kemudian mereka sepakat melaksanakan rencana tersebut, namun Zurwain al-Himyari tidak menyetujuinya dan melarang realisasinya. Saran Zurwain tidak diterima Amr, kemudian Zurwain berkata, ketahuilah, siapakah yang mau membeli tidak tidur dengan tidur orang bahagia adalah orang yang bisa tidur dengan nyenyak adapun orang-orang Himyar, mereka telah berkhianat. Semoga Allah mengampuni Zurwain. Zurwain menulis bait syair di atas di secari kertas, kemudian mengirimkannya kepada Amr. Zurwain berkata kepada Amr, simpan tulisan ini di tempatmu. Permintaan Zurwain tersebut dipenuhi Amr. Setelah itu, Amr membunuh saudaranya, Hasan, kemudian pulang ke Yaman bersama anak buahnya. Salah seorang dan Himyar berkata kepada Amr, Allah mempunyai mata terhadap orang. Hasan yang dibunuh pada suatu zaman. Ia dibunuh oleh orang-orang elit karena takut ditahan. Besok pagi, mereka berkata bahwa itu tidak apa-apa. Jenazah kalian adalah orang terbaik kami. Orang hidup kalian adalah pemimpin kami, dan kalian adalah pemimpin kami. Kematian Amr dan perpecahan di tubuh orang-orang Himyar. Ibnu Ishaq berkata, ketika Amr bin Tuban Asad tiba di Yaman, ia tidak bisa tidur sekejap pun, dan selalu dalam keadaan terjaga. Karena ia merasa tersiksa karena tidak bisa tidur, ia minta dipanggilkan tim dokter, dan pakar dukun untuk mengobati penyakitnya tersebut. Salah seorang dari mereka berkata kepadanya, demi Allah, tidak ada orang yang membunuh saudaranya atau dengan zalim seperti pembunuhanmu terhadap saudaramu, melainkan tidurnya hilang dan tidak bisa tidur diberikan kepadanya. Ketika perkataan tersebut disampaikan kepada Amr, ia bunuh semua orang Yaman yang menyuruhnya membunuh saudaranya, Hasan. Kemudian ia pergi menemui Zurwain. Zurwain berkata kepadanya, sesungguhnya aku pernah menitipkan sesuatu padamu. Amr berkata, titipan apa itu? Zurwain berkata, tulisan yang pernah aku berikan kepadamu. Amr mengeluarkannya dan ternyata di dalamnya terdapat bait syair di atas. Zurwain meninggalkan Amr dan Amr sadar bahwa dulu Zurwain pernah memberi nasihat kepadanya. Tidak lama kemudian Amr meninggal dunia, dan sepeninggalnya kendali orang-orang Himyar terlepas dan mereka berpecah belah. Perihal Lakniyah dan Zunuwas. Kemudian salah seorang dari orang-orang Himyar yang tidak berasal dari keluarga istana yang bernama Lakniyah Yanova Zusyanatir membunuh tokoh-tokoh Himyar dan menodai kehormatan keluarga istana. Salah seorang dari orang-orang Himyar berkata kepada Lakniyah, engkau telah membunuh anak-anaknya dan mengusir istri-istrinya dengan tangan-tangannya, engkau membangun kehinaan bagi orang-orang Himyar. Engkau bumi hanguskan dunianya dengan kecerobohan para pemikir namun kerusakan pada agama itu jauh lebih banyak begitulah, sebelum ini terjadi kezaliman yang kemudian mendatangkan kerugian. Lakniyah orang bejat yang gemar melakukan hubungan homoseksual seperti kaum Nabi Lut. Ia seringkali mendatangi remaja-remaja istana, kemudian melakukan hubungan homoseksual dengan mereka di ruang tamu khusus, agar remaja-remaja istana tersebut tidak bisa diangkat menjadi raja sesudah itu.
Dari atas ruang khusus tersebut, ia melihat ke arah para penjaganya dan tentara-tentaranya sambil meletakkan gosok gigi di mulutnya sebagai isyarat untuk mereka bahwa ia telah melakukan hubungan homoseksual. Suatu ketika, Lagniyah mengutus seseorang untuk membawa Zurah Zunuwas bintu Ban Asad, saudara Hasan kepadanya. Zurah masih berusia kanak-kanak ketika Hasan dibunuh. Ia tumbuh besar menjadi remaja tampan, berpostur tubuh atletis, dan cerdas. Ketika utusan Lagniyah tiba di kediaman Zurah, ia mengerti maksud yang diinginkan Lagniyah padanya. Ia mengambil pisau kecil yang tajam dan menyembunyikannya di bawah sepatunya, kemudian berangkat ke tempat Lagniyah. Ketika ia berduaan dengan Lagniyah, maka Lagniyah langsung menindih Zurah, namun dengan cepat Zurah Zunuwas menindihnya dan menikamnya hingga tewas. La potong kepalanya, kemudian ia letakkan di lubang dinding. La letakkan gosok gigi di mulutnya kemudian keiwar menemui manusia. Ibnu Hisham berkata, manusia melihat ke arah lubang dinding, ternyata mereka melihat kepala Lagniyah di dalamnya. Kemudian mereka menyusul Zunuwas hingga berhasil mengejarnya. Mereka berkata kepadanya, tidak ada yang pantas menjadi raja bagi kami kecuali engkau, jika engkau telah berhasil membereskan orang brengsek ini, Lagniyah. Raja Zurah Zunuwas. Kemudian rakyat Himyar mengangkat Zurah Zunuwas sebagai raja. Orang-orang Himyar dan kabilah-kabilah Yaman bersatu di bawah kepemimpinannya. Zunuwas adalah raja terakhir orang-orang Himyar, dan dialah pelaku kasus pembunuhan di dalam parit Ashabul Udud. Ia menamakan dirinya Yusuf dan menjadi raja selama bertahun-tahun. Agama Kristen masuk ke Najran. Di Najran terdapat sisa-sisa pengikut agama Nabi Isa alaihissalam yang tetap komitmen dengan kitab Injil. Mereka orang-orang mulia, dan orang-orang yang tetap istiqomah. Mereka mempunyai pemimpin yang bernama Abdullah bin As-Samir. Tempat asal agama tersebut adalah di Najran, karena Najran adalah negeri Arab yang paling bersih untuk ukuran zaman ketika itu. Orang-orang Najran sendiri dan orang-orang Arab adalah para penyembah berhala-berhala. Sebab masuknya agama Kristen di Najran, bahwa salah seorang dari sisa-sisa agama Kristen yang bernama Faimiyun tinggal bersama mereka, kemudian ia mengajak mereka kepada agamanya, sampai kemudian mereka memeluk agamanya. Perihal Faimiyun. Ibnu Ishaq berkata bahwa Al-Mughirah bin Abu Lubaid mantan budak Al-Akhnas berkata kepadaku dari Wahbe bin Munabi Al-Yamani yang berkata, sebab masuknya agama Kristen di Najran, bahwa salah seorang dari sisa-sisa pemeluk agama Isa yang bernama Faimiyun adalah orang yang solih, rajin, zuhud di dunia, dan doanya mustajab. Ia seorang pengembara yang gemar singgah di kampung-kampung. Ia keiwar dari kampung yang ia tidak dikenal di dalamnya menuju kampung lain yang ia tidak dikenal di dalamnya. Ia tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Ia pekerja bangunan. Ia sangat menghormati hari Ahad. Oleh karena itu, jika hari Ahad tiba ia tidak melakukan aktivitas apapun. Pada hari Ahad, ia pergi ke tempat sepi kemudian salat di dalamnya hingga petang hari. Ibnu Ishaq menambahkan, di suatu perkampungan, Faimiyun melakukan aktivitas ibadahnya dengan sembunyi-sembunyi. Tanpa sepengetahuannya, ia diamati salah seorang penduduk kampung tersebut yang bernama Solih. Solih langsung mencintai Faimiyun dengan cinta yang tidak pernah ia berikan kepada orang lain sebelum ini. Solih selalu menguntit kemanapun Faimiyun pergi tanpa sepengetahuan Faimiyun. Hingga pada suatu hari Ahad, Faimiyun pergi ke tempat kosong untuk melakukan ibadah seperti biasanya, dan Solih menguntitnya tanpa sepengetahuannya. Solih duduk di tempat tersembunyi dan ia tidak ingin tempatnya diketahui Faimiyun. Faimiyun berdiri untuk salat. Ketika ia sedang salat, tiba-tiba naga besar yang berkepala 7 datang ke tempatnya. Ketika Faimiyun melihatnya, ia berdoa kemudian naga besar tersebut mati seketika. Solih melihatnya, namun ia tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi pada naga besar tersebut. Ia khawatir naga besar tersebut menyerang Faimiyun. Kesabarannya hilang, ia pun berteriak keras, "Hai Faimiyun, naga besar datang ke tempatmu." Faimiyun tidak menoleh kepadanya. Ia tetap melanjutkan salatnya hingga selesai pada petang hari. Usai salat, ia meninggalkan tempat tersebut. Faimiyun mengetahui bahwa ia telah dikenal. Solih sendiri telah mengetahui bahwa Faimiyun telah mengetahui tempatnya. Ia berkata kepada Faimiyun, "Hai Faimiyun, demi Allah, engkau mengerti bahwa aku sungguh mencintaimu, aku ingin bersahabat denganmu, dan tidak berpisah denganmu dimanapun engkau berada." Faimiyun berkata, "Terserah kepadamu, aku seperti yang engkau lihat. Jika engkau merasa sanggup melakukannya, maka silahkan saja." Setelah itu Solih selalu bersama dengan Faimiyun. Semua penduduk kampung tersebut hampir semuanya mengetahui perihal Faimiyun. Jika seseorang menderita sakit, Faimiyun mendoakannya dan orang tersebut pun sembuh. Namun ia tidak mau dipanggil ke rumah orang yang sakit. Dikisahkan, bahwa salah seorang dan warga kampung tersebut mempunyai anak yang buta, kemudian orang tersebut menanyakan perihal Faimiyun. Dikatakan kepadanya, Faimiyun tidak mau datang kepada orang yang mengundangnya. Ia bekerja membuat rumah dan mendapatkan gaji dan pekerjaannya tersebut. Kemudian orang tersebut meletakkan anaknya di kamamnya dan menutupinya dengan kain. Setelah itu, ia datang kepada Faimiyun, dan berkata kepadanya, "Hai Faimiyun, aku ingin engkau mengenakan suatu pekerjaan di rumahku."
Untuk itu, Men ikut aku ke rumahku agar engkau bisa melihat pekerjaan yang harus engkau kerjakan, kemudian engkau aku beri gaji atas pekerjaan tersebut. Kemudian Fai Miyun berjalan bersama orang tersebut ke rumahnya hingga masuk ke kamarnya. Tiba di rumah orang tersebut, Fai Miyun berkata, pekerjaan apa harus aku kerjakan di rumahmu ini? Orang tersebut berkata, ini dan itu. Orang tersebut memtae kain dari anaknya, lalu berkata, Hai Fai Miyun, anakku adalah salah satu dari hamba-hamba Allah yang menderita penyakit seperti engkau, oleh karena itu, berdoalah kepada Allah untuk anak ini. Kemudian berdoa untuk anak tersebut, dan hasilnya anak tersebut langsung seperti tidak pernah sakit. Ketika itulah, Fai Miyun sadar, bahwa dirinya sudah diketahui orang banyak. Kemudian ia keluar dari kampung tersebut dengan diikuti Soli. Ketika Fai Miyun berjalan di salah satu daerah di Syam, ia melewati pohon besar dan dari pohon besar, ia dipanggil seseorang. Orang tersebut berkata, Hai Fai Miyun. Fai Miyun berkata, ya. Orang tersebut berkata, aku tidak henti-hentinya menunggu kedatanganmu dan aku tidak bosan berkata, kapankah dia akan datang? Hingga ketika aku mendengar suaramu, maka aku tahu bahwa suara tersebut adalah suaramu. Engkau jangan meninggalkan tempat ini hingga engkau mengurusiku, karena aku akan mati sekarang. Usai berkata seperti itu, orang tersebut meninggal dunia. Kemudian Fai Miyun mengurusinya dan menguburnya. Setelah itu, ia meninggalkan tempat tersebut dengan ditemani Soli hingga keduanya tiba di salah satu daerah di Jazirah Arab. Tiba di daerah tersebut, penduduk setempat menangkap keduanya, kemudian keduanya diambil rombongan musafir dari penduduk setempat. Rombongan musafir tersebut meneruskan perjalanannya dengan membawa keduanya, kemudian mereka menjual keduanya di Najran. Penduduk Najran ketika itu memeluk agama orang-orang Arab. Mereka menyembah pohon kurma tinggi yang ada di tengah-tengah mereka. Pohon kurma tersebut mempunyai hari raya dalam setiap tahun. Pada hari raya, orang-orang Najran menggantungkan di atasnya semua pakaian yang indah dan perhiasan wanita-wanita. Mereka datang ke pohon kurma tersebut dan menetap di sana hingga beberapa hari. Fai Miyun dibeli salah seorang tokoh mereka, dan Soli dibeli orang lainnya. Jika Fai Miyun melakukan salat tahajud di rumah yang diberikan tuannya, rumah tersebut memancarkan sinar hingga pagi hari, padahal di dalamnya tidak ada lampu. Kejadian ini disaksikan tuannya, dan ia pun tertarik terhadap apa yang dilihatnya. Ia menanyakan agama Fai Miyun, dan Fai Miyun menjelaskan agamanya. Fai Miyun berkata kepada tuannya, sesungguhnya kalian berada dalam kebatilan. Sesungguhnya pohon kurma tersebut tidak mampu memberikan madarat dan manfaat. Jika aku mau berdoa kepada Tuhan yang aku sembah, pasti Tuhanku menghancurkan pohon kurma tersebut. Dialah Allah yang tidak ada sekutu baginya. Tuannya berkata, coba kerjakan itu. Jika engkau mampu melakukannya, maka kami semua akan masuk kepada agamamu dan kami meninggalkan agama kami. Fai Miyun berdiri untuk bersuci dan salat 2 rakaat. Sesudah itu, ia berdoa kepada Allah agar Allah menghancurkan pohon kurma tersebut. Kemudian Allah mengirimkan angin lalu mencabut pohon kurma tersebut dari akarnya dan tumbang seketika. Orang-orang Najran langsung memeluk agama Fai Miyun dan Fai Miyun menerapkan syariat agama Nabi Isa bin Maryam alaihi salam kepada mereka. Setelah itu, terjadilah pada mereka peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya, timbul ajaran Trinitas. Jadi dari Najran agama Kristen muncul di negeri Arab. 0000 Bab 5 Perihal Abdullah At-Tsamir. Ibnu Ishaq berkata, ini adalah hadits Wahb bin Munabbih tentang orang-orang Najran. Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Zayad berkata kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, dan juga sebagian orang-orang Najran berkata kepadaku tentang orang-orang Najran, bahwa tadinya orang-orang Najran adalah orang-orang musyrikin yang menyembah patung-patung. Di salah satu desa Najran adalah desa besar tempat berkumpulnya penduduk Najran, terdapat penyihir yang mengajarkan ilmu sihir kepada remaja-remaja Najran. Ketika Fai Miyun tiba di desa tersebut, orang-orang tidak menamakannya sesuai dengan nama yang diberikan Wahb bin Munabbih. Orang-orang desa tersebut berkata, seseorang telah singgah di sini. Fai Miyun membangun kemah antara Najran dengan desa tempat penyihir berada. Orang-orang Najran mengirimkan anak-anak remajanya kepada penyihir tersebut guna belajar sihir. Ats-Samir juga mengirimkan anak remajanya, Abdullah bin Ats-Samir bersama anak-anak remaja yang lain kepada penyihir tersebut. Setiap kali Abdullah bin Ats-Samir melewati penghuni kemah Fai Miyun, ia tertarik kepada salat dan ibadah Fai Miyun yang dilihatnya. Telah duduk dan mendengar segala ucapan Fai Miyun hingga memutuskan masuk Islam, mentauhidkan Allah, dan beribadah kepadanya. Ia bertanya tentang syariat-syariat Islam kepada Fai Miyun. Ketika ia sudah memahami syariat-syariat Islam, ia bertanya tentang nama terbesar. Fai Miyun mengetahuinya, namun ia sengaja merahasiakannya. Ia berkata kepada Abdullah bin Ats-Samir, wahai anak saudaraku, engkau tidak akan sanggup memikulnya, dan aku khawatir nama terbesar tersebut membuatmu lemah tidak berdaya. Ats-Samir, ayah Abdullah hanya mengetahui kalau anaknya, Abdullah bin Ats-Samir pergi kepada penyihir sebagaimana remaja-remaja lainnya.
Ketika Abdullah bin As-Samir mengetahui bahwa Faimiyun tidak menjelaskan nama terbesar kepadanya, dan mengkhawatirkan dirinya tidak sanggup memikulnya, ia segera mengumpulkan kotak dadu. Semua nama-nama Allah yang ia ketahui, ia tulis di atas dadu tersebut. Usai menulisnya, ia menyalakan api di kotak dadu, kemudian ia masukkan setiap dadu yang bertuliskan nama Allah ke dalamnya. Ketika sampai pada dadu yang bertuliskan nama Allah yang terbesar, ia melemparkannya ke dalam kotak dadu yang sedang menyala tersebut. Dadu tersebut masuk ke dalam kotak, dan keluar lagi tanpa membahayakannya sedikit pun. Abdullah bin As-Samir segera mengambilnya lalu membawanya kepada Faimiyun. Ia jelaskan kepadanya, bahwa ia telah mengetahui nama yang dirahasiakan Faimiyun. Faimiyun berkata kepadanya, apa nama terbesar tersebut? Abdullah bin As-Samir berkata, yaitu ini dan itu. Faimiyun berkata, bagaimana engkau bisa mengetahuinya? Abdullah bin As-Samir menjelaskan apa yang barusan ia kerjakan. Faimiyun berkata, wahai anak saudaraku, engkau benar. Jagalah dirimu, aku tidak pernah menduga engkau sanggup melakukannya. Setelah itu, jika Abdullah bin As-Samir masuk ke Najran, dan bertemu dengan orang sakit, pasti ia berkata, hai hamba Allah, maukah engkau mentauhidkan Allah, dan masuk kepada agamaku? Kemudian aku berdoa kepada Allah mudah-mudahan dia menyembuhkanmu dari penyakit yang menimpamu ini. Orang tersebut berkata, ya, aku mau. Orang tersebut bersedia mentauhidkan Allah dan masuk Islam, kemudian Abdullah bin As-Samir mendoakannya lalu ia sembuh dari penyakitnya. Inilah yang selalu dikerjakan Abdullah bin As-Samir hingga semua orang yang sakit dikunjunginya, bersedia mengikuti tawarannya dan ia mendoakan kesembuhan untuknya. Itulah hingga akhirnya informasi tentang dirinya didengar Raja Najran yang kemudian memanggilnya. Raja Najran berkata, apakah engkau mau merusak agama warga desaku, bertentangan dengan agamaku dan agama nenek moyangku? Engkau pasti aku cincang-cincang. Abdullah bin As-Samir berkata, engkau tidak akan sanggup melakukannya. Raja Najran menyuruh pengawalnya membawa Abdullah bin As-Samir ke gunung yang tinggi kemudian melemparkannya dari puncak gunung tersebut. Abdullah bin As-Samir pun jatuh ke tanah tanpa luka sedikit pun. Setelah itu, Abdullah bin As-Samir dibawa ke laut di Najran di mana tidak bisa selamat daripadanya jika telah dilemparkan, namun ia keluar daripadanya tanpa luka sedikit pun. Ketika Raja Najran mengaku kalah, Abdullah bin As-Samir berkata kepada Raja Najran tersebut, demi Allah, sungguh engkau tidak akan mampu membunuhku, hingga engkau mentauhidkan Allah dan beriman kepadanya sebagaimana aku beriman kepadanya. Jika engkau melakukannya, engkau mampu mengalahkanku dan membunuhku. Kemudian Raja Najran mentauhidkan Allah Ta'ala dengan disaksikan Abdullah bin As-Samir. Setelah itu, Raja Najran memukul Abdullah bin As-Samir dengan tongkatnya dan melukainya dengan luka yang tidak terlalu besar, namun membuat Abdullah bin As-Samir meninggal dunia, dan pemimpin Najran sendiri meninggal dunia di tempat tersebut. Di sisi lain, orang-orang Najran bersatu untuk memeluk agama Abdullah bin As-Samir yang sesuai dengan Injil dan hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa bin Maryam. Dalam perjalanan waktu, terjadilah ajaran Trinitas pada mereka seperti yang terjadi pada orang-orang Kristen di tempat lain. Jadi dari sanalah, asal-usul agama Kristen di Najran. Wallahu a'lam. Ibnu Ishaq menambahkan, itulah hadits Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi dan sebagian orang-orang Najran tentang Abdullah bin As-Samir, wallahu a'lam. Zunuwas mengajak rakyat Najran masuk agama Yahudi. Kemudian Zunuwas pergi ke Najran dengan membawa pasukannya dan mengajak mereka masuk ke dalam agama Yahudi, serta menyuruh mereka memilih salah satu dari dua hal, masuk ke dalam agama Yahudi atau dibunuh. Mereka memilih lebih baik dibunuh daripada masuk ke dalam agama Yahudi. Zunuwas menggali parit untuk mereka, kemudian ia membakar sebagian dari rakyat Najran, membunuh mereka dengan pedang, dan mencincang-cincang mereka. Jumlah orang-orang Najran yang ia bunuh kira-kira 20.000 jiwa. Tentang Zunuwas dan pasukannya, Allah Ta'ala menurunkan ayatnya kepada Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, yang berapi, dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin tersebut melainkan karena orang-orang mukmin tersebut beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Al-Buruj 4-8. Penafsiran tentang Al-Udud. Ibnu Hisham berkata, yang dimaksud dengan Al-Udud adalah lubang yang memanjang di tanah seperti parit, aliran air, dan lain sebagainya. Jamaknya ialah Akahadid. Zu'ar-Ramah yang nama aslinya ialah Gailan bin Uqbah, salah seorang dari Bani Adi bin Abdu Manaf bin Ut bin Tabihah bin Ilyas bin Muzar berkata, dari Irak yang ditempati antara tanah kosong dan pohon kurma terdapat udud. Yang dimaksud dengan udud pada syair di atas ialah aliran air, bekas sabetan pedang, dan pisau di kulit, serta bekas cambuk dinamakan udud dan jamaknya ialah Akahadid. Ibnu Ishaq berkata, di antara orang-orang yang dibunuh Zunuwas ialah pemimpin dan tokoh-tokoh rakyat Najran.
Ibnu Ishaq berkata bahwa Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm berkata kepadaku, ia diberitahu bahwa seseorang dari Najran pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menggali salah satu bekas rumah di Najran untuk memenuhi salah satu kebutuhannya. Ia mendapati Abdullah bin As-Samir berada di bawahnya dalam keadaan duduk sambil meletakkan tangannya di atas bekas pukulan di kepalanya, serta memegang lukanya. Jika tangannya dilepaskan dari lukanya tersebut, darah mengucur. Jika tangannya diletakkan di atasnya, darah pun berhenti. Di tangan Abdullah bin As-Samir terdapat cincin yang ada tulisannya Tuhanku adalah Allah. Kemudian orang dari Najran tersebut menulis surat kepada Umar bin Khattab dan menceritakan kejadian yang dilihatnya. Umar bin Khattab mengirim surat balasan dan dalam suratnya Umar bin Khattab berkata kepada mereka, biarkan Abdullah bin As-Samir dalam posisinya semula, dan kembalikan pemakamannya seperti semula. Orang-orang Najran pun mematuhi perintah Umar bin Khattab.